Bismillah bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadil ladzina astafa. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ashrafat nahdlatul fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amma ba'du. Alhamdulillah kita bersyukur malam ini kembali dapat melanjutkan kajian tafsir Al-Quran kita melalui pendekatan syair dan tafsir Jalalain yang terintegrasi dalam aplikasi Quran Muslimah. Sebelum kita berbicara lebih jauh, sebagaimana biasa, silakan dibaca dulu Al-Baqarah ayat 223. Silakan. Harsakum Shibu Shi'tum. Ada hamzah, Bu. Shi'tum. Lanjut. Wa qaddimu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaqu. Ada ha Bu ujungnya. Mulaqu. Gitu ya. Mulaqu. Ya. Wa basyiril mu'minin. Artinya istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dengan cara yang kamu sukai, dan utamakanlah yang baik untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemuinya, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang beriman. Lanjut ke Quran Muslimah, terjemah per kata. Nisa'ukum, hukum, Ya. nisa'ukum. Ada. Nisa'ukum. Ya. Istri-istri. Harsun. 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 Ya. Ladang. Lakum bagi kalian. Fa'tu, maka datangilah. Harsakum, ladangmu. Anna, kapan saja. Fi'tum. Syi'tum. Kalian kehendaki. Wa qaddimu, yang dan dahulukan atau kerjakan. Lian Ya. Li anfusikum, untuk dirimu. Wattaqu, dan bertakwalah Allah wa'lamu, dan ketahuilah annakum, bahwa kamu mulaqu akan menemuinya. Wabasyiri, dan berilah kabar gembira al-mu'minina, orang-orang yang beriman. Ya, lanjutkan ke tafsir Al-Jalalain. Istri-istrimu adalah tanah persemaian bagimu, artinya tempat kamu membuat anak, maka datangilah tanah persemaianmu. Maksudnya tempatnya, yaitu pada bagian kemaluannya. Bagaimana saja, dengan cara apa saja kamu kehendaki, apakah sambil berdiri, duduk, atau berbaring, baik dari depan atau dari belakang. Ayat ini turun untuk menolak anggapan orang-orang Yahudi yang mengatakan, barang siapa yang mencampuri istrimu pada kemaluannya tetapi dari arah belakangnya atau pinggulnya, maka anaknya akan lahir bermata juling. Dan kerjakanlah untuk dirimu amal-amal saleh, misalnya membaca basmalah ketika bercampur, dan bertakwalah kepada Allah, baik dalam perintah maupun dalam larangannya. Dan ketahuilah bahwa kamu akan menemuinya kelak, yakni di saat berbangkit. Dia akan membalas segala amal perbuatanmu,
Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadanya, bahwa mereka akan memperoleh surga. Ya, lanjut ke tafsir pendekatan syair sebagai pelengkap dari tafsir Jalalain. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Istri-istrimu seperti tanah yang subur membawa berkah, tempat menanam bersusah payah untuk mendapat hasil melimpah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Istri-istri kita itu diumpamakan ladang atau sawah, tempat kita bercocok tanam. Maka bercocok tanamlah dengan benar, ya, sesuai dengan ajaran atau ketentuan. Umpama kita mau bercocok tanam di tanah kita, ya hendaklah kita menanam dengan memberikan benih-benih yang unggul, ya, benih-benih yang bagus, Bu. Jangan asal nanamnya, ya. Ya, tanam yang benar, tanam yang bagus. Tentu kan nggak mudah, ya. Perlu ada apa, Bu? Susah payah kan? Sebelum nanam ngapain dulu coba? Diairin dulu kan? Diairin dulu. Setelah diairin ngapain? Dibajak, ya. Sawahnya dibajak, dihaluskan, ya kan? Kalau zaman dulu bajaknya dengan kerbau atau sapi. Kalau sekarang sistem modern bajaknya dengan mesin, ya, mesin canggih. Nah, setelah halus tanahnya, setelah tanahnya siap ditanami, ngapain? Ya, disemai, ya, benihnya, ya. Ditanam benihnya, yaitu apa? Bisa berupa padi, ya. Nanamnya harus pas, ya, dengan ditancap. Kemudian dijejer yang rapi, Bu, ya, jangan asal. Kalau cuma lempar-lempar nggak bisa. Jadi nanamnya dengan tangan, yang dulu. Mungkin sekarang pakai alat juga bisa, Bu, ya. Tanam, ada jaraknya, jangan disatukan, nanti nggak berkembang dia. Kira-kira sejengkal lah, Bu, ya. Ini yang saya alami nih. Tanamnya rapi, ya harus berjejer. Ibu pernah nanam padi di sawah? Enggak. Zaman dulu waktu kecil? Enggak. Harus ibu sejengkal lah kayak nih. Supaya nanti tumbuhnya itu bagus berkembangnya, ya. Gini, ya. Jejer rapi gitu, ada taruhlah punya 5, ya. Tuh 2, 3, 4, 5 terus ke belakang, di sebelah juga sama, ya. Jadi ke belakang mundur, Bu. Jadi kalau asal kita nanam bisa nggak itu berkembang padinya? Nggak bisa kan? Nah, sama ketika kita berhubungan suami istri, ini yang sudah halal, Bu, ya. Jadi jangan asal, ya. Ya, tanamkan benih spermanya dengan cara yang bagus, ya. Dalam waktu yang kira-kira memungkinkan. Kalau cuma asal-asal doang nggak bisa, Bu, ya. Harus benar-benar apa, Bu? Ditanamkan benih apa? Sperma bagi suami. Kemudian perempuan menerimanya, dalam perempuan itu ada apa, Bu? Ada apa, Bu? Supaya bisa, ya, sel telur. Jadi harus ketemu antara sel sperma dengan sel telur. Supaya apa? Terjadi pembuahan, ada hasil katanya. Jadi semakin bagus cara menanam, maka hasilnya pun akan bagus. Kalau asal-asal kita menanam, ya asal juga jadinya, Bu. Seperti kita menanam tanaman di sawah, mesti kita sungguh-sungguh, ya. Kita lihat para petani kita, Bu. Begitu serius itu. Pagi-pagi sudah keluar rumah untuk menanam padi atau tanaman lain yang memungkinkan. Sehingga dari keseriusan menanam itu nanti diharapkan apa? Ada hasil yang baik dan bisa dinikmati untuk apa? Mencukupi kebutuhan kita, terutama kebutuhan apa? Pangan, ya, makanan atau minuman kita, ya, Bu, ya. Luar biasa para petani kita, Bu. Kerja keras, ya, nggak kenal panas hujan dingin, ya.
demi untuk mendapatkan hasil yang bagus, mereka rela ya pagi-pagi sampai sore untuk menanam padinya, sampai dengan perawatan, sampai dengan apa Bu, pupuknya dan lain sebagainya ya, dan membutuhkan biaya lumayan besar. Lanjut Bu, berikutnya. Maka datangilah istri kalian untuk berjima penuh kenikmatan pada tempat yang dibolehkan guna mendapatkan keturunan. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Datangi istri maksudnya kalau berhajat ingin berhubungan, layaknya suami istri, hendaknya pada tempat yang dibolehkan dan dibenarkan. Di mana Bu? Di mana tuh Bu? Di kemaluan istri kita. Ya, nggak boleh melalui dubur. Apa dubur tuh Bu? Lubang anus kita. Itu kan menyakiti, ya nggak boleh Bu ya. Kotor juga, memang bukan tepatnya di situ. Cuma kadang manusia suka aneh-aneh. Dikasih cara yang enak, maunya yang semau dia, malah senang kepada sesama jenis. Itu kan bagaimana itu Bu ya? Karena dangkalnya iman dan nggak menggunakan akal sehat. Sebenarnya nggak usah pakai iman. Kalau menggunakan akal sehat, dia akan mencari pasangan yang berbeda jenis. Coba lihat hewan tuh, binatang Bu. Padahal binatang itu nggak punya akal ya, nggak pernah sekolah, nggak punya iman lagi. Tapi binatang itu kalau berhubungan kepada siapa Bu? Lawan jenisnya. Tahu dia kalau berhubungan dengan sama jenis kan nggak mungkin punya keturunan. Ya Bu ya. Ini juga sama. Kalau berhubungan lewat dubur itu nggak akan bisa terjadi pembuahan nanti Bu. Karena bukan itu jalannya Bu ya. Di tempat yang tepat itu adalah kepada kemaluan istri kita. Kan di situ tempat ditaruhnya apa tadi Bu? Sel ya. Sel telur itu nanti terjadi pertemuan antara sel sperma dan sel telur. Terjadilah apa nanti Bu? Pembuahan. Sehingga menghasilkan keturunan. Nah itu Bu. Jadi tujuan kita menikah itu di samping untuk menyalurkan seks kita. Untuk apa Bu? Untuk apa Bu? Untuk melahirkan keturunan. Coba bayangkan Bu, kalau kita nggak berhubungan. Punah ini manusia. Nggak ada orang menikah ya Bu ya. Punah, ibu nggak punya keturunan seperti Sela dan juga seperti Dek Faiz. Berarti berhubungan suami istri itu sangat mulia, sangat bagus ya Bu ya. Sangat bagus karena tujuannya apa? Untuk melestarikan keturunan kita, mengembangbiakkan keturunan kita sehingga manusia di atas muka bumi tidak punah ya Bu ya. Dan dikatakan boleh melalui apa saja. Melalui jalan mana saja. Asal jangan melalui jalan yang diharamkan. Apa tuh? Melalui lubang dubur kita. Nggak boleh ya Bu ya. Boleh dari belakang, boleh dari depan. Boleh berdiri kata dia. Boleh duduk, boleh miring. Ya, terserah, yang penting sama istrinya pokoknya diserahkan. Di sini bagaimana bagusnya, bagaimana enaknya. Karena ada mitos zaman dulu katanya. Orang-orang Yahudi itu. Kalau berhubungan suami istri dari belakang katanya. Nanti anaknya cacat. Dan akan melahirkan apa? Matanya juling. Tadi kan tadi disebut Syria. Nggak masalah dalam kode dibantah. Turun ayat ini. Terserah kalau udah bersama istri mau arah depan belakang. Mau duduk, mau berdiri, mau loncat-loncat. Silakan Bu ya. Kalau emang bisa kayak gitu. Nggak ada larangan. Yang penting semuanya suka sama suka ya. Pokoknya diserahkan kepada kita. Asal jangan melalui itu tadi. Lubang yang satu tuh. Itu kata ibu tadi jorok masalah istri ya. Itu kan tempat apa? Keluarnya kotoran kita kan bau Bu ya. Jadi jangan kita memiliki seks yang aneh Bu ya. Itu penyakit Bu. Kenapa itu bisa terjadi? Ada kan orang suka sesama jenis, kenapa terjadi Bu?
Karena membiarkan dirinya. Udah tahu laki-laki kok kepengen jadi perempuan. Atau tahu laki-laki kok sukanya sama laki. Kan itu kan bisikan setan. Dilawan mestinya, Bu. Nah, kita kalau melihat ada gejala kayak gitu, ya kita harus hentikan anak-anak kita, Bu ya. Makanya diperhatikan mainnya sama siapa. Ya, jangan sampai ada tanda-tanda dia menjadi gay LGBT, bahaya. Kalau orang tuanya diam, lama-lama anak itu menikmati dunia gaynya. Akhirnya apa? Tidak tertarik dengan lawan jenis. Terjadilah pernikahan sejenis. Dan alhamdulillah kita ini orang Islam sampai sekarang tidak mengesahkan, tidak memperbolehkan perkawinan. Tapi kalau di gereja di barat itu, Bu, pendeta-pendetanya sudah membolehkan. Karena katanya alasan apa, Bu? Hak asasi manusia. Nggak bisa kita halang-halangin katanya, Bu. Tapi kalau Islam jelas. Nggak boleh, haram ya. Sampai kiamat. Nggak boleh dirubah hukum itu. Tapi kalau oleh mereka yang pendeta itu malah memberkati katanya perkawinan sejenis. Bahaya, Bu. Kalau diberkati nanti punah dong manusia. Laki dengan laki, perempuan dengan perempuan. Bisa nggak hamil? Nggak bisa. Bahkan rela, Bu. Kan dalam hubungan laki dengan laki itu kan. Jadi kan satu jadi istrinya ya. Jadi bakal rela tuh kelamin yang laki ini dibelek dibentuk jadi perempuan ya. Dioperasi tuh biayanya mahal, rela tuh, Bu ya. Biar bisa jadi seperti perempuan. Tapi bisa nggak dia hamil? Nggak bisa, walaupun dengan kecanggihan teknologi bisa membentuk. Kan di black ya, entah gimana caranya tuh. Apa ditempel, dijahit, nggak tahulah. Yang kedokteran hebat banget ya. Itu bisa membentuk seperti kelamin perempuan. Tapi bisa nggak, Bu, dia terjadi pembuahan? Enggak, kan memang bentuknya sama. Tapi kan dalamnya isinya laki-laki. Nggak memproduksi. Kan nggak mungkin sperma ketemu sperma terjadi pembuahan, nggak bisa. Jadi harus sperma ketemu dengan sambung listrik, Bu. Harus ada. Nah, kalau positif bisa nggak nyala? Nggak bisa. Ya koslet, malah bisa terjadi kebakaran ya, terjadi korsleting listrik. Ya lanjut, Bu, berikutnya. Ketika berjimang kepada istri, lakukan sesuai yang dikehendaki. Niat ibadah untuk mencari ridho Allah yang maha suci. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah Salamullah ala Yasin Habibillah. Ini kan hubungan ini juga dilakukan oleh hewan, Bu, sama. Sama tuh kan. Hewan jantan kawin dengan hewan perempuan. Sehingga mereka akan melahirkan keturunan yang banyak. Sama. Ya, sama, Bu. Tapi kita jangan seperti hewan. Kita harus punya cara bagaimana hubungan ini menjadikan hubungan yang mendatangkan pahala. Berkah dan ridha Allah SWT. Gimana tanya? Pertama apa tadi itu, Bu? Niatkan untuk ibadah. Jadi sebelum ibu berhubungan, sebelum kita berhubungan tuh niatkan untuk ibadah. Kalau ibu nggak ada niat, emang nikmat tapi nggak ada pahalanya. Kan sayang, Bu ya. Udah nikmat nggak ada pahala. Kita kepengen dalam kenikmatan itu ada apa? Gimana cara, Bu? Pertama niat untuk ibadah. Yang kedua apa? Mencari ridho Allah. Nah, gimana cara mencari ridho Allah? Doa dulu. Hafal nggak doanya, Bu? Minimal bismillah. Minimal kalau nggak hafal, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan langsung main tancap aja. Itu sama kayak binatang. Binatang kan nggak doa dia. Sama dong jadinya, Bu ya. Kalau yang mau panjangnya, Ibu hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jannibi syaitan. Terus jannibi syaitan ma razaqtana. Ibu nggak hafal. Ibu tulis aja ke dari hadis Nabi nih, doa dari Nabi. Tulis aja. Kalau Bapak nggak hafal, baca aja berdua. Lama-lama hafal, Bu. Bismillah dengan nama Allah. Allahumma jannibi syaitan. Ya Allah, jauhkan saya dari setan. Karena setan ikut campur aduk nanti, Bu. Ya, kita berhubungan dia ikut dia Bu? Kepo. Ya. Makanya jangan heran anaknya naudzubillah ya karena nggak doa, anaknya anak setan, Bu. Bandel banget, susah banget ya.
Mungkin waktu berhubungan suami istri tidak doa, tidak baca minimal malah. Terus wajah Nabi syaitan, jauhkan syaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma syaitan ma razaqtana. Jadi jadikanlah keturunan yang engkau berikan ini adalah nanti keturunan yang soleh dan soleha. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jannabi syaitan wa jannabi syaitan ma razaqtana. Mudah-mudahan benar ya. Kalau begini suka lupa, Bu. Tapi kalau nanti berhubungan suami istri baru ingat ya. Bahasa Indonesia malah bismillahirrahmanirrahim. Gimana bahasa Indonesia? Ya, saya berhubungan suami istri sebagai ibadah karena Allah lillahi ta'ala. Boleh, nggak apa-apa. Tapi tingkatin dong ilmunya. Tambah doa supaya lebih sempurna ya pahalanya. Masya Allah, Bu ya. Islam ini hebat banget ya. Memberi ke kita tuntunan dan panduan, Bu ya. Jangan sampai sama seperti hewan. Nggak pakai adab ya, nggak pakai doa. Kita ini manusia. Umatnya Rasulullah kalau mau berhubungan harus kita punya adabnya, cara-caranya sehingga hubungan tersebut mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Lanjut, Bu. Berikutnya. Masih ada waktu. Kerjakanlah amal kebaikan seperti berjima dengan tuntunan, bertakwalah dengan menunjukkan ketaatan dan kepatuhan. Salatullah salamullah ala taha. Salatullah salamullah ala yasin. Apa tadi syairnya, Bu, tadi? Kerjakanlah amal kebaikan. Nah, kerjakan amal soleh seperti berjima itu termasuk amal soleh, Bu. Nah, dengan tuntunan tapi ya jangan kayak binatang nggak doa langsung main tancap. Ada pendahuluannya, ada pemanasan, itu termasuk tuntunan, Bu. Bahasa kerennya apa tuh? Foreplay ya namanya ya. Jadi ada apa sih namanya? Saling bercumbu dulu. Saling memuji, saling mencium, saling berpelukan. Jadi supaya apa? Gairah seksualnya bangkit, sempurna sehingga begitu sudah memuncak, itu ada suatu kenikmatan yang sempurna. Dan air sperma yang keluar juga itu lebih maksimal, Bu. Kalau sudah siap nih. Jadi jangan seperti binatang, nggak pakai pendahuluan, langsung aja tancap. Kalau kita jangan kayak gitu, Bu ya. Terutama istri kan maaf dalam itu. Dalam dia apa sih? Istri itu perlu apa sih, Bu? Penghayatan dulu ya. Perlu apa sih, Bu? Cium barayu dulu ya. Digoda-goda dulu. Iya, lebih susah dia bangkitnya. Apalagi istri maaf mungkin awalnya nggak siap ya karena capek ya. Jadi suami harus sedikit bersabar. Ya pokoknya bagaimana caranya istri itu tergoda. Ya. Dengan rayuan suaminya. Ya, dengan belian suaminya. Sehingga istri itu mau dan rela untuk berhubungan suami istri. Karena tidak sedikit juga, Bu, perempuan yang udah bertahun-tahun berhubungan suami istri tapi nggak merasa nikmat apapun. Kenapa, Bu? Karena itu tadi main tancap aja. Ya, Bu ya. Nggak pakai hubungan apa sih, Bu? Pendahuluan dulu. Ya. Kan kalau udah klimaks kan, Bu, biasanya kan nggak lama. Yang lama itu kan pendahuluan ini. Bagaimana biar memuncak nafsu itu sehingga benar-benar terpuaskan, tersalurkan libido seksualnya dengan cara yang halal melalui suami atau istri kita. Ini urusan panjang nih, terpaksa agak vulgar ya. Bagaimana lagi Quran kan mengatakan demikian. Ya, di awal mula tadi katanya istri seperti sawah ladang. Kalau mau bercocok tanam yang benar. Ya, Bu ya. Benih yang bagus, cara yang bagus, berusaha payah ya, Bu ya. Supaya apa? Nanti kita mendapatkan kenikmatan dan keturunan yang soleh dan soleh. Semoga ya dari doa-doa kita. Ada doa penyempurna tuh. Setelah doa itu ini dapat dari istri saya dulu waktu pertama pengantin dulu, Bu ya. Kan awalnya gini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jannabi syaitan wa jannabi syaitan ma razaqtana. Ada sambungannya, Bu. Wa hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Itu sambungan. Itu istri saya mengajarin, Bu. Wa hab lana, dan berikan kepada kami dzurriyyah, keturunan yang baik. Innaka, sesungguhnya engkau sami'ud du'a, maha mendengar doa kami. Itu tambahan dari istri, Bu.
Saya pikir bagus, ya sampai sekarang saya amalkan tuh Bu. Supaya anak-anak kita, anak-anak saya bisa menjadi anak yang baik, anak yang soleh dan soleha. Ibu juga kalau mau praktikin boleh, ya. Nggak apa-apa Bu. Nah, jadi dengan adanya ayat ini, ternyata Islam itu sampai segitunya membimbing, ya, menuntun umat manusia supaya dalam hubungan-hubungan intim, dalam hubungan suami istri itu ada barokahnya, ada pahalanya. Karena kita mengikuti apa? Tuntunan Al-Quran. Dan termasuk bagian dari amal kebaikan. Makin sering ibu berhubungan suami istri, makin bagus. Kalau ingin mencari pahala. Karena termasuk amal, soalnya kadang maaf, entah kenapa ya. Dengan bertambahnya usia pernikahan, apalagi udah punya anak, cucu, kadang maaf, kemalasan itu ada. Ya Bu ya, kadang. Karena kalau disadari ini termasuk bagian dari amal soleh. Kalau suami berhajat, ya udah kita beramal soleh yuk. Ya nggak apa-apa Bu ya. Dapat pahala ya Bu ya. Besar tuh pahalanya, disadari. Dan itu kesempatan kita apa Bu? Merawat cinta kita, menjaga cinta kita. Jadi dengan bertemunya apa Bu? Jasmani ya antara suami istri kan Bu? Meningkatkan lagi cinta kita, merawat menjaga cinta kita agar cinta kita tetap abadi selama-lamanya. Itu kan sisi psikologisnya memang ketika bertemu suami istri ada ketenangan ya, ketenangan batin. Apalagi suami begitu capek dan lelah kerja, begitu bermasalah dengan istrinya, itu menambah apa Bu? Gairah semangat lagi sehingga besok kerja lagi penuh dengan semangat. Gara-gara apa? Berhubungan suami istri dengan niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjutkan. Kayaknya terakhir Bu ya. Kayaknya terakhir nih. Sampaikanlah kabar gembira pada orang beriman di dunia, hidup aman, selamat, bahagia bila perintah agama terlaksana. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Tadi disuruh kita bertakwa Bu. Dalam berhubungan suami itu harus bertakwa. Jangan asal-asal. Ya, harus cara yang terbaik Bu. Supaya ada nilai pahala dan berkah di situ. Jangan asal-asal Bu dalam berhubungan suami istri. Karena terhitung nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya yang terakhir apa tuh Bu? Ada kabar gembira disampaikan kepada kita. Kalau kita hidup sesuai tuntunan agama, kita berumah tangga, melakukan hubungan suami istri sesuai tuntunan agama, tadi doa dulu ya. Niat dulu karena Allah dengan cara yang bagus, ya. Maka itu akan beratakan apa Bu? Keselamatan, keamanan, kebahagiaan kan? Ya, selamat. Jadi tidak ada cara kita untuk hidup aman, selamat dan bahagia kecuali kita mengikuti petunjuk agama dalam segala segi kehidupan, termasuk dalam berumah tangga, khususnya dalam melakukan hubungan suami istri. Masya Allah Bu ya. Apapun yang dikaitkan dengan agama itu ada keberkahan, awet dan langgeng Bu. Karena di situ dalam agama itu ada tuntunan apa? Untuk sabar, untuk mengalah ya Bu ya. Untuk saling mendoakan, saling memotivasi. Jadi pokoknya apapun dikaitkan dengan agama, semua akan menjadi apa Bu? Awet, langgeng dan berkah. Tapi kalau nggak ada agama, berantem terus Bu. Karena nggak ngerti. Kalau ngelawan suami dosa, kan nggak ngerti deh Bu. Suami dilawan, dihina. Kalau ada agama kan takut ya Bu. Oh, ini suami saya nih, harus sopan sama beliau. Ya nggak? Kalau kita ada agama, kita sopan sama suami. Suami juga lembut, nggak ada KDRT Bu. Karena nggak ada agama, main gampar aja, main tandakan ada tuh kayak gitu. Banyak ya. Ditendang istrinya, dipukul istrinya. Ya Allah, buat tega banget tuh suami ya. Anak orang tuh udah diserahkan, seharusnya dijaga, dilindungi. Kenapa kok barbar dipukul Bu ya? Itu suami macam apa tuh? Kenapa tuh bisa begitu Bu? Karena nggak ada agama, nggak pernah ngaji intinya Bu, nggak ada ilmunya. Nikah modalnya nekat, modal cinta doang. Nggak tahu aturan dalam berumah tangga. Begitu ada masalah, istrinya dianggap apa Bu? Musuh. Istrinya dibenci, marah, lalu ngamuk.
Apa aja dibanting, termasuk istrinya pun dipukul. Wah, kasar tuh, sengsara banget tuh istri. Istri itu kan mau nyambuk, dilindungi ya Bu ya. Disayangi, dilembuti. Enak loh kalau suami tahu jurusnya, nggak ada berantem-berantem Bu. Kalau tahu jurus menaklukkan hati istri, istri itu akan betah mendampingi kita sampai kita meninggal dunia. Semoga rumah tangga kita awet langgeng Bu ya. Dengan agama, dengan sholat, dengan zikir dan doa, dengan ngaji kayak gini, insya Allah rumah tangga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.